Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Jamaah Masjid Babu Taubah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan salat subuh berjamaah dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Semoga Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kajian ba'da subuh hari ini akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Mahfud Umri. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Dengan tema kajian pagi ini adalah 4 perkara tentang takdir. Selanjutnya sebelum Ustadz menyampaikan bahasanya, baiklah kita buka kajian ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilahkan dengan alokasi 1 jam dan dilanjutkan dengan tanya jawab kurang lebih 10 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat yang kita rasakan merupakan suatu kewajiban dan yakinlah akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bersabar atas segala ujian dan cobaan merupakan suatu tuntutan. Dengannya kita berharap kepada Allah mengangkat derajat kita dan menghapus dosa dan kesalahan kita. Para jamaah yang rahmati Allah, hidup memang silih berganti antara menangis dan tertawa, bahagia dan sedih, ada kaya, ada miskin, dan seterusnya. Dan itu merupakan satu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah dicatat. Kemudian apakah manusia memiliki pilihan dalam melakukan sesuatu? Lantas bagaimana di dalam menyikapi satu peristiwa di mana banyak dari kita siap untuk sukses tapi tidak siap untuk gagal. Siap manusia untuk bahagia, banyak yang tidak siap untuk sedih. Semua mau menjadi orang yang kaya, namun miskin tidak mungkin jadi pilihannya. Oleh karena itu para jemaah rahmati Allah, di dalam menghadapi sesuatu diberikan penjelasan oleh Nabi SAW. Nabi bersabda, al-mu'min al-qawi khairun minal mu'min ad-da'if wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu lakana kadza wa kadza. Walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'ala li'anna law taftah amal asy-syaitan. Rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dha'if, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Dan pada masing-masing orang mukmin yang kuat dan yang lemah ada kebaikan berupa keimanan. Oleh karena itu, ihris ala ma yanfa'uka. Hendaklah engkau bersemangat untuk berbuat segala sesuatu yang memberikan manfaat. Dan mintalah pertolongan kepada Allah, jangan lemah. Wa in asabaka syai'un, kalau engkau ditimpa oleh suatu musibah, peristiwa, maka janganlah mengatakan seandainya aku berbuat begini, maka akan begini dan akan begitu. Tapi hendaklah mengatakan
qadarullah wa ma syaa fa'ala. Allah telah mentakdirkan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, karena kata-kata seandainya akan membuka perbuatan syaitan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Para jemaah yang dirahmati Allah, tentu masing-masing kita punya pengalaman, peristiwa yang barangkali menyisakan kenangan yang tidak nyaman. Di antaranya ketika ada penumpang waktu dulu, mudah-mudahan saya tidak salah membaca berita itu, Asia Air yang tertinggal padahal dia sudah ada di ruang tunggu. Kemudian dia komplain ya dan marah. Namun beberapa saat kemudian terdengar kehilangan kontak dan jatuh. Apakah kemarahannya akan berlanjut? Maka disinilah kita tidak tahu apa hikmah di balik peristiwa yang kita alami. Allah Ta'ala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kamu suka itu menjadi, apa yang kamu benci menjadi kebaikan bagimu. Dan boleh jadi apa yang kamu suka menjadi keburukan bagimu. Ya, Allah Maha tahu sementara engkau tidak mengetahui. Ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ya, pada ayat yang ke-216. Al-Baqarah ayat 216 para jemaah. Kutiba alaikum al-qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kamu benci itu menjadi kebaikan bagimu. Dan boleh jadi apa yang kamu suka menjadi keburukan bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Sehingga ada ungkapan ya yang sudah kita sering mendengar, kegagalan merupakan keberhasilan yang tertunda. Sehingga apa para jemaah? Kita di dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini hendaklah selalu memperhatikan ya 9 perkara, 4 perkara terhadap takdir nanti saya jelaskan. Yaitu apa? 1, kita berdoa. Baik untuk urusan dunia maupun lebih-lebih akhirat. Baik yang kecil, apalagi yang besar. Kemudian yang kedua para jemaah, kita usaha. Ya, kita berusaha. Untuk apa? Kehidupan dunia dan akhirat. Ini keterangan singkat. Ya, saya jelaskan 9 perkara ini dengan detail serta dalil-dalilnya. Tapi pada kesempatan ini masalah takdir. Yang ketiga adalah tawakal. Tawakal para jemaah. Yang keempat adalah kita bersyukur. Setelah kita berdoa minta urusan dunia akhirat, kecil dan besar. Kita berusaha. Setelah berusaha para jemaah kita serahkan pada Allah Ta'ala hasilnya. Tawakal. Ya. Setelah tawakal, yang keempat kita berhasil, kita bersyukur. Jangan sampai kita sombong. Yang kelima, kita bersabar ketika kita mengalami kegagalan. Tidak sesuai dengan harapan. Yang keenam, istighfar. Ya. Mungkin kita lalai dalam doa, lalai dalam usaha, lalai dalam tawakal, lalai dalam syukur, lalai dalam sabar. Syukur bentuknya banyak dengan hati, dengan lisan, dengan perbuatan. Hati mengakui bahwa itu nikmat Allah, lisan mengatakan alhamdulillah, anggota badan kita ya kita kerjakan sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah SWT. Kalau gagal kita bersabar, sabar dengan tetap menjalankan ketaatan, sabar tidak berbuat maksiat, sabar menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. As-sabr ada 3 macam. As-sabr fi taatillah, as-sabr an maksiatillah,
Ya, as-sabr ala aqdarillah. Ulama menjelaskan sabar ada 3 macam, yaitu sabar tetap melakukan ketaatan. Karena banyak orang yang tidak sabar ketika gagal, lari kepada narkoba, lari kepada minuman keras dan lain sebagainya. Dan sabar tidak berbuat maksiat yang kedua. Serta yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir. Kemudian yang keenam, istighfar kita para jemaah. Mungkin banyak dosa dan istighfar itu kunci berbagai macam kebaikan. Ya. Yang ketujuh adalah jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Yang kedelapan, jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Ya. Dan yang kesembilan adalah berteman dengan orang-orang yang soleh. Maka 9 poin tersebut ya saya bahas di tempat yang lain, yaitu kiat meraih hidup bahagia para jemaah rahmat Allah. Karena apa? Karena kita tidak mungkin kecuali harus menghadapi sekian macam peristiwa pribadi, keluarga, dan seterusnya. Ya. Termasuk yang dialami oleh gubernur kita, ya, putranya hanyut, ya, sampai sekarang belum ketemu. Sementara datang ke sana barangkali ya sebagai sebuah kunjungan, ya, tapi takdir menghendaki para jemaah. Begitulah. Dan boleh jadi apa yang kita benci menjadi kebaikan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesabaran kepada gubernur kita, ya, serta keluarganya. Dan kalau emang Allah Ta'ala melepas, sudah tiba ajalnya putra beliau, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni segala dosa dan menerima amalnya. Itulah takdir para jemaah rahmati Allah. Akan Nabi mengajarkan kepada seorang anak kecil, itu Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Apa kata beliau? Ya gulam, inni wa'allimuka kalimatin, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidu tujahak, wa idha sa'alta fas'alillah, wa idha sta'anta fasta'in billah, wa'lam annal ummata la wijtama'at ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu lak. Wa ini ijtama'u ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaik. Rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf. Rawahu Tirmidzi. Nabi bersabda, wahai anak kecil, gulam itu umur 0 sampai sebelum balik, itu gulam. Wahai anak kecil, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu, yaitu menjaga Allah, menjalankan perintahnya. Maka Allah akan menjaga kita. Jagalah Allah, engkau akan dapatkan pertolongannya. Kalau engkau mintalah pada Allah. Kalau minta pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, ini yang penting para jemaah. Ketahuilah, seandainya semua manusia itu bersatu padu, semua tanpa kecuali, untuk memberikan pertolongan dan manfaat kepadamu, maka itu tidak akan ada artinya kecuali apa yang sudah Allah tetapkan. Dan seandainya manusia itu bersatu untuk memboikot, untuk mencelakakanmu, sabotase, apapun bentuknya, juga tidak akan ada manfaatnya. Kecuali apa sudah ditetapkan Allah. Rufi'atil qalam, jafatis suhuf. Kolam pena sudah diangkat, buku sudah ditutup. Itu buku catatan. Nabi juga bersabda, ma akhta'aka lam yakun liyusibak, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa yang akan meleset darimu tidak akan pernah menimpamu. Dan apa yang menimpamu tidak akan pernah meleset darimu. Namun, 9 poin tadi harus kita perhatikan. Kita berdoa, kita usaha, kita tawakal. Sehingga tidak menegasikan ya suatu sebab akibat para jamaah. Kita tahu tidak mungkin orang bisa memiliki anak keturunan dari dia kecuali harus menikah. Ya, kecuali harus menikah. Apakah semua orang yang menikah memiliki anak? Ini jawabannya para jamaah. Ya ada Ustaz. Maryam, ini Maryam saja, yang lain tidak. Nabi Adam sama Hawa
Tidak ada pasangan. Nabi Adam ciptaan dari tanah, Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam. Ya, Nabi Isa alaihissalam dari Maryam. Para jamaah rahmatullah Allah. Artinya orang yang mau kaya juga harus kerja. Apakah orang yang kerja pasti kaya? Itu. Di sini tetap ada yang namanya amal, usaha para jamaah rahmatullah Allah. Tetap ada sebab akibat. Namun dalam menghadapi hal tersebut, hendaklah menjadi perhatian besar kita bahwa jika Allah menghendaki sesuatu, tidak akan ada yang bisa menghalangi. Ya. Makanya kita habis sholat, zikirnya Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang kau beri. Dan tidak ada yang bisa memberi apa yang kau halangi. Nah ini para jemaah, sehingga dalam hidup dan kehidupan ini, ya tidak perlu dihantui oleh ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran yang justru menjadi madharat dan membahayakan diri kita. Apakah itu saingan dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam sebuah jabatan dan kedudukan. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap berada di atas real ya yang benar di dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan ini. Apakah itu usaha dan lain sebagainya. Ajal sudah ditentukan. Ya. Rizki sudah ditentukan. Nabi bersabda sebagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud dan Imam Muslim. Ya. Inna hadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman. Ya. Nutfatan thumma yakunu alaqatan misla dzalik, thumma yakunu mudghatan misla dzalik. Wa yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Rawahu Muslim. Sesungguhnya penciptaan kalian di perut ibu masing-masing kalian selama 40 hari berupa nutfah. Ya, mungkin bahasa biologinya zigot. 40 hari kemudian berupa segumpal darah. 40 hari ketiga segumpal daging. Genap 40 kali 3, 120 hari para jemaah. Kemudian dikirim, diutus malaikat, ditiupkan ruh, ditetapkan 4 perkara. Yang pertama adalah rizki, ajalnya, rizkinya, amalnya, amal perbuatannya. Apakah dia termasuk orang yang bahagia atau yang celaka. Ini. Dengan demikian, ya rizki kita ditetapkan. Tapi kita kan tidak tahu rezeki kita sebanyak dan seperti apa. Kemudian disuruh kita berbuat, bekerja para jemaah. Begitu pula kita juga tidak tahu ajal. Oleh karena itu memang menjadi perbincangan antara para ulama, ya. Dan yang kuat pendapat terkait apakah umur bisa bertambah atau berkurang. Jawabannya bisa bertambah dan bisa berkurang. Ini. Apa yang menjadi dasar? Dalam surat Ar-Ra'du, ya, surat Ar-Ra'du ayat berapa itu? Yang berbunyi, Yamhullah ma yasha wa yuthbit. Ya. Wa indahu umul kitab. Surat Ar-Ra'du. Allah menghapus apa yang Allah kehendaki. Dan Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki. Surat Ar-Ra'd ayat 39. Ya. Allah menghapus apa yang Allah kehendaki. Dan Allah menetapkan apa saja yang Allah kehendaki. Wa indahu umul kitab. Dan di sisi Allah umul kitab. Yaitu Lauhul Mahfuz. Catatan-catatan. Para jemaah rahmatullah dari ayat ini. Para ulama menjelaskan ini sifatnya umum. Karena yamhullah ma yasha' ma. Itu bersifat umum. Isim mausul. Isim mausul dalam ilmu usul fikih adalah yufidul umum, berarti umum, apa saja, termasuk ketetapan rezeki, ketetapan umur, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Nabi bersabda apa? La yaruddul qadar illa du'a. Tidak bisa menolak takdir kecuali doa. Begitu yang dipahami oleh sahabat, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dibawa oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menjelaskan surat Ar-Ra'd tadi ayat 39. Yaitu apa? Beliau membawakan
asar, ya, peristiwa yang dialami oleh Umar bin Khattab, beliau ketika tawaf menangis sambil berdoa, ya Allah, jika engkau tetapkan aku sebagai orang yang sengsara, maka hapuslah menjadi orang yang bahagia. Artinya para jemaah di sini tentu kehendak dan keinginan serta pilihan manusia ada di situ. Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa segala apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Kemudian yang berikutnya adalah termasuk apakah kita ini sebagai penghuni surga atau penghuni neraka pun juga sudah ditetapkan. Itu para jemaah. Sebagaimana Nabi bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minal jannah wa maq'aduhu minan nar." Faqalu ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal? Faqala i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu, rawahul Bukhari wa Muslim. Tidaklah masing-masing kalian ini kecuali sudah ditetapkan tempatnya di surga atau di neraka. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasul, kalau begitu kita bersandar saja pada takdir. Tidak perlu kita beramal, tidak perlu berusaha. Apa kata Nabi? Oh ya, silakan, sudah takdir. Enggak. Apa Nabi bilang? Bukan begitu para jemaah. I'malu, beramal, berbuat, berusahalah. Masing-masing akan dimudahkan kepada apa yang telah Allah ciptakan untuknya. Nah, oleh karena itu para jemaah, agar kita mantap dalam beriman kepada takdir, karena takdir itu termasuk rukun iman yang keenam. Ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi, ya, yang menyamar sebagai manusia, sahabat tidak tahu siapa orang ini. Wah, bajunya putih, rambutnya hitam, tidak ada sedikit pun melekat padanya bekas-bekas perjalanan. Dia menempelkan tangannya di pahanya. Lalu di antara pertanyaannya, ya Muhammad akhbirni anil iman. Faqala antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadarihi khairihi wa syarrih. Qala sadaqta. Wahai Muhammad, beritahukan kepada saya, iman itu apa? Apa itu iman? Kemudian Nabi menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ini para jemaah. Maka kita harus beriman kepada takdir. Kalau tidak bisa kufur. Ya, pernah ada seorang di zaman tabi'in, namanya Ma'bad al-Juhani, tidak beriman kepada takdir. Semua serba baru. Ya, kemudian apa? Ada Yahya bin Ya'mur dan temannya datang mencari sahabat. Jadi di saat itu memang selalu kalau ada peristiwa penting mencari orang tua. Sahabat, ya, gurunya para tabi'in. Ketemu sama Abdullah ibnu Umar, ya, ketika umroh. Lalu disampaikan kasus itu bahwa ada orang yang tidak percaya dengan takdir. Apa kata Abdullah bin Umar? Katakan kepada mereka, kepada dia, bahwa dia berlepas dari saya dan saya juga berlepas diri dari dia. Seandainya ada orang yang menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala sampai dia beriman kepada takdir. Ini para jemaah rahmati Allah. Ya. Dan hidup tidak lepas dari takdir itu sendiri. Agar mantap di dalam memahami takdir, hendaklah memperhatikan 4 perkara. Ya. Perkara yang pertama adalah disebut dengan martabatul ilmi, yaitu kedudukan ilmu atau ilmu. Ya, ilmu itu sendiri. Apa maksudnya ilmu di sini? Bahwa Allah Ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Sebelum Allah menciptakan, ya, dan setelah Allah menciptakan segala sesuatu para jemaah. Kita sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala peristiwa sebelum terjadi, sedang terjadi, setelah terjadi. Semua Allah Maha tahu. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita. Karena ada sebagian, ya, pandangan yang tentu itu pandangan yang salah, besar, ya, yaitu pandangan Mu'tazilah. Allah itu tahu setelah sesuatu terjadi. Ini.
Naudzubillah min dzalik. Dan manusia dengan ilmunya, dengan teorinya, ketika dia memahami teknologi tentang mobil, ya, dia sudah tahu rumus-rumusnya, formulanya, dia sudah sebelum dia bikin sudah paham. Itu manusia. Ketika dia proses berjalan, mobil itu dia paham. Itu manusia para jemaah. Apalagi Allah SWT. Allah Maha tahu, ya. Nah, kemudian di sini bisa dilihat dalam surat Saba ayat yang ketiga, ya. Surat Saba ayat yang ketiga, di mana Allah berfirman, wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-sa'atu qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum 'alimil ghaibi la ya'zubu 'anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ardi wala asgharu min dzalik wala akbaru illa fi kitabim mubin. Ya. Orang-orang kafir berkata, tidak mungkin hari kiamat datang kepada kita. Katakanlah, pasti terjadi, demi Allah kiamat akan datang kepada kalian. Ya. Allah yang Maha mengetahui yang gaib, tidak tersembunyi dari Allah Ta'ala. Meskipun seberat biji dzarrah, apa yang ada di langit dan juga apa yang ada di bumi, baik yang kecil maupun yang besar, kecuali sudah fi kitabim mubin, dicatat, ya, di kitabim mubin, yaitu di Lauhul Mahfuz. Allah Maha tahu para jemaah. Ya. Sehingga hikmahnya adalah, ya, kita harus selalu merasa diawasi oleh Allah Rabbul Alamin. Meskipun orang lain tidak tahu, Allah Maha tahu. Semua rahasia nanti akan diungkap. Bagian orang setelah 50 tahun rahasia-rahasia dikeluarkan, tapi ini semua akan diungkap. Ya. Yauma tublas sarair. Pada hari semua rahasia akan diungkap. Semua akan diungkap para jemaah. Ya. Karena Allah Maha tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita sembunyikan, apa yang kita nampakkan. Ya. Bahkan di dalam surat Al-An'am pada ayat ke-59, ya, Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Ya. Hanya di sisi Allah kunci yang gaib, tidak yang tahu. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala. Wa ya'lamu ma fil barri, ya, wal bahr. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la radbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Al-An'am 59. Wa indahu mafatihul ghaib. Hanya di sisi Allah kunci-kunci yang gaib. La ya'lamuha illa huwa. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala. Ya. Ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah mengetahui apa yang di daratan dan juga di lautan. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala radbin wala yabisin illa ya'lamuha. Dan tidaklah, ya, illa fi kitabim mubin. Dan tidaklah ada biji-biji yang berada di dalam kegelapan bumi, tidaklah juga daun yang kering yang jatuh, ya, biji yang ada di dalam bumi, baik yang basah maupun yang kering, illa fi kitabim mubin. Nah, kita lihat hutan belantara yang belum pernah dijamah manusia, daun yang kering yang jatuh di tengah hutan itu, Allah sudah mencatatnya para jemaah. Ya, kalau teknologi manusia bisa melihat dengan satelit, ya, yaitu logam-logam yang ada di bumi, tapi sampai sekarang adakah satelit yang bisa melihat biji-bijian yang sangat kecil yang berada di dalam bumi? Saya dengar belum pernah. Ya, kalau logam barangkali bisa, itu pun tingkat akuratnya seperti apa. Tapi Allah Ta'ala sampai kepada biji-biji yang kering, yang basah, yang tertanam dalam bumi, dimanapun Allah ada tahu semuanya. Nah, ini dalam memahami takdir, maka kita harus, yang pertama adalah, yang 4 perkara ini ada al-ilmu. Pengertiannya, Allah Maha tahu terhadap segala sesuatu. Ya. Baik sebelum terjadi, sedang terjadi, setelah terjadi. Allah Maha tahu para jemaah. Itu harus kita yakini. Ya. Yang kedua adalah al-kitabah, yaitu segala sesuatu sudah dicatat
dan ditetapkan. Di mana? Di Lauhul Mahfuz. Ya. Di antara dalil Quran tadi sama, ya. Fi kitabin mubin, dalam catatan yang nyata. Ya. Dan juga dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-10, surat Al-Hajj ayat yang ke-10. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samai wal ardi, inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidakkah engkau tahu bahwa Allah Maha tahu apa yang ada di langit dan di bumi? Ya, dan sesungguhnya yang demikian sudah berada fi kitab, yaitu catatan amal di Lauhul Mahfuz. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Bahkan Nabi bersabda, kataballah maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alfasana. Rawahu Muslim. Allah telah menetapkan takdir makhluk ini 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Bahwa kita ada di sini sekarang tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita bisa berjumpa tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita tidak tahu bagaimana terjadi dengan putranya beliau, gubernur kita. Ya. Untuk berkunjung ke sana, ya. Seakan-akan menyerahkan nyawanya. Itu para jamaah. Kalau tahu tidak mungkin dilakukan. Namun demikian, ketika terjadi peristiwa, apakah kemudian tidak ada evaluasi? Kemudian yang mendapatkan prestasi diberikan kepadanya apresiasi, yang terdapat pelanggaran diberikan kepadanya sanksi, maka tentu iya para jemaah. Ada seorang, ini kisah ya sangat terkenal di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ada orang yang mencuri, udah dibawa pada Umar bin Khattab. Orang mencuri ini mengatakan kepada Umar bin Khattab, saya mencuri ini takdir Allah wahai Umar. Apa kata Umar bin Khattab? Ya sudah kalau begitu aku potong tanganmu dengan takdir Allah. Nah, itu. Dipotong dengan takdir Allah. Itu para jemaah. Sehingga apa? Berarti di sini memang ada evaluasi. Kalau seperti itu, takdir Allah, semuanya rusak. Perusahaan Bapak bangkrut. Ada meeting, ada kesalahan, ya, menyebabkan kerugian, bahkan kebangkrutan. Bapak nggak bisa begitu, takdir Allah. Kan sudah ngaji di bab taubat. Bangkrut. Maka tidak bisa demikian. Pasti ada evaluasi, ya para jemaah. Ada upaya, ada usaha. Yang tidak pas. Kalau kita menginginkan kebahagiaan ke 9 poin tadi, mudah-mudahan bisa dicatat dan diingat. Dan mudah-mudahan pada kesempatan saya akan bahas satu persatu 9 poin dengan dalil-dalil Quran dan Sunnah dan hadis. Ya. Nah ini yang kedua Alkitabah. Yang ketiga para jamaah al-masyiah, yaitu kehendak. Bahwa semua tidak lepas dari kehendak Allah Ta'ala. Dan manusia juga diberikan kehendak alias pilihan. Ya. Pilihan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidzalimina jahannam. Ya, barang siapa yang mau beriman silahkan, mau kufur silahkan. Tapi ingat, kami sediakan baginya yaitu neraka jahannam, ya. Bagaimana firman Allah? Dalam surat Al-Furqan, maaf, barang siapa ingin beriman silakan, yang kufur silakan, ya. Surat apa itu? Ya? Ada yang dapat, Pak? Ya, barang siapa beriman, silakan, kufur silakan. Tapi ingat, kami sediakan bagi orang dolim neraka. Artinya itu pilihan, tapi dengan apa? Dengan catatan diberikan ancaman. Ya, tapi silakan, ya, pilihan.
Dan pilihan itu para jemaah, kehendak manusia juga tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kehendak manusia tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam firman Allah ya. Dalam surat Al-Kahfi ayat 23 24. Al-Kahfi ya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Kamu jangan mengatakan untuk sesuatu dengan mengatakan saya akan lakukan ini, saya akan berusaha ini, saya akan sukses. Inni fa'ilun dzalika ghadan, besok saya akan kerjakan ini. Illa ayyasha Allah, kecuali itu semua kehendak Allah. Ya, kenapa? Ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu orang pun yang tahu apa besok terjadi. Dan juga tidak ada satupun orang yang tahu di bumi mana dia akan meninggal. Tidak ada yang tahu. Ya, dan semua atas kehendak Allah. Illa ayyasha Allah. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Surat At-Takwir ayat terakhir. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Jadi kehendak kita itu juga sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Beda dengan Mu'tazilah bahwa manusia punya kehendak. Ya, Allah punya kehendak. Kalau seperti itu, kehendak manusia tidak ada hubungannya dengan kehendak Allah, maka terjadi suatu kesalahan dalam berpikir dan kenyataannya seperti itu. Contoh, Allah menghendaki kepada kita beriman. Kita lihat faktanya, Abu Jahal beriman? Tidak. Abu Lahab beriman? Tidak. Kalau begitu, apakah kalah kehendak Allah dengan kehendaknya Abu Jahal? Na'udzubillahi min dzalik. Itu keyakinan yang salah besar para jemaah. Ya, Allah menghendaki kepada Abu Jahal beriman. Tapi dia tidak beriman. Dia menghendaki tidak beriman. Apakah kalah kehendak Allah dengan kehendak dia? Nah, ini para jemaah. Ini nanti mungkin bisa jadi satu bahan diskusi. Ya. Nah, kemudian yang keempat adalah al-khalqu. Al-khalqu. Ya. Apa al-khalqu? Bahwa selain Allah adalah makhluk. Selain Allah adalah makhluk. Innallaha khaliqu kulli syai'in. Allah menciptakan segala sesuatu. Termasuk perbuatan kita para jemaah. Nah, ini keyakinan yang salah menyebabkan fatal ya. Bahwa Mu'tazilah juga Allah menciptakan manusia tapi perbuatannya adalah manusia itu sendiri yang menciptakannya. Sementara Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya, dalam surat Fussilat ayat 92 atau 96 ya. Surat Fussilat. Allah yang menciptakan kalian dan yang menciptakan amal perbuatan kalian. Surat As-Saffat ayat 96. As-Saffat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan juga perbuatan kalian. Ini mungkin agak berat ya, tapi tentu harus dipahami para jemaah. Kenapa? Karena kalau pemahaman Mu'tazilah ini ya kemudian diterima, maka terjadi apa? Pencipta ada dua. Yang menciptakan manusia adalah Allah, yang menciptakan perbuatan adalah manusia. Sehingga Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis, al-qadariyatu majusi hadil ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini. Majusi, penyembah api, orang-orang Persia itu dulu mengatakan bahwa yang menciptakan kebaikan adalah cahaya. Yang menciptakan keburukan adalah kegelapan. Sehingga menurut mereka pencipta ada dua. Tentu ini menyalahi tauhid. Mu'tazilah mengatakan yang menciptakan manusia adalah Allah, yang menciptakan perbuatannya adalah manusia itu sendiri. Sementara Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Surat As-Saffat ayat 96. Surah As-Saffat ayat 96. As-Saffat 96.
Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Wa ma ta'malun. Ini para jemaah. Nah, dengan 4 perkara ini ya, yaitu al-ilmu wal kitaba wal masyi'a wal khalqu. Inilah pandangan ahlu sunnah bahwa dalam memahami takdir, satu ilmu, Allah Maha tahu terhadap segala sesuatu. Sebelum terjadi, sedang terjadi, setelah terjadi. Sebelum diciptakan, ya, dan setelah diciptakan. Allah Maha tahu pada kita. Hikmahnya, ya kita harus berhati-hati. Meskipun sehebat apapun menyembunyikan suatu peristiwa, data, dan seterusnya, Allah akan bongkar semuanya. Ya. Kemudian yang kedua, Alkitabah. Bahwa semuanya sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Semua takdir kita dicatat para jemaah. Ya. Dan kita tidak tahu catatan kita seperti apa, amal kita seperti apa, ajal kita seperti apa. Dan semua ingin yang baik. Oleh karena itu ya disuruh doa, usaha tadi 9 tadi para jemaah. Kemudian yang ketiga adalah al-masyiah. Bahwa semua tidak lepas dari kehendak Allah. Manusia punya kehendak, Allah punya kehendak. Ya. Namun ada yang menyalahgunakan bahwa ketika dia berbuat dosa, ini kehendak Allah, ini takdir Allah. Ketika disuruh untuk melakukan kebaikan, sudahlah, kamu tidak perlu banyak bicara. Seandainya Allah menghendaki saya sholat, pasti saya sholat. Nah ini. Coba kita bandingkan dengan orang, maaf ya, orang gila para jemaah. Ketika disuruh memilih ya nasi goreng spesial, 1 piring sama sepiring pasir. Orang gila tidak mungkin salah. Itu orang gila. Ya, pasti makan nasi ini, nasi goreng spesial. Tidak mungkin salah. Kenapa manusia ketika dia disuruh untuk berbuat baik, selalu mengarahkan dirinya kepada, kalau Allah takdirkan saya untuk sholat, takdirkan saya untuk haji, untuk umroh, saya akan lakukan. Selalu cenderungnya kepada yang enggak baik. Ya. Kalau selalu cenderung kepada yang tidak baik, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yasiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yasiruhu lil usra. Barang siapa yang mau memberi dan bertakwa serta percaya kepada surga, fasanu yassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan. Artinya para jamaah, kalau selalu ada goodwill, keinginan baik, insya Allah Allah akan mudahkan. Fasanu yassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna, fasanu yassiruhu lil usra. Dan barang siapa yang bakhil, pelit, ya, membakhila wastaghna, merasa cukup dari Allah Ta'ala, wa kadzdzaba bil husna, mendustakan surga, al husna yaitu al jannah, apa akibatnya? Fasanu yassiruhu lil usra, maka kami mudahkan untuk sulit. Dimudahkan untuk sulit. Naudzubillahi min dzalik. Artinya ketika disuruh sholat, diarahkan agar menjalankan ibadah umrah atau haji, disarankan agar menutup auratnya bagi kaum wanita dan kebaikan-kebaikan yang lain, kecenderungannya itu tidak mau, selalu kepada yang buruk. Maka kalau orang seperti itu para jemaah akan dimudahkan untuk sulit ya melakukan dosa. Ya. Akan ya dimudahkan untuk sulit untuk melakukan kebaikan. Jadi dia mudah ya untuk apa? Untuk dosa, mudah untuk meninggalkan kebaikan. Ini para jemaah. Tapi bagi orang yang memang punya keinginan baik, dimudahkan. Mungkin dia capek, tidak mau qiyamul lail. Nanti saya kecapean ini. Tapi dimudahkan. Dibangunkan. Ya, pada jam-jam ya, jam 3 atau setengah 4 sehingga witir mah bisa dilakukan. Padahal sudah niat sudah capek, tidak mau. Diberikan kemudahan para jamaah rahmati Allah. Tapi bagi orang yang memang tidak mau, ya, juga dimudahkan untuk sulit, dimudahkan untuk sulit. Para jamaah rahmati Allah. Nah di sini ya memahami takdir, hendaklah kita bisa
komprehensif, ya, tidak bisa sepotong-sepotong sehingga menyebabkan kesalahan. Seperti orang yang mencuri tadi, dibawa pada Umar Khattab, ya hai Umar, saya mencuri ini karena takdir Allah. Ya, dikira Umar tidak paham. Ya, akhirnya apa? Umar mengatakan, kalau begitu saya potong tangan kamu dengan takdir Allah. Ya, kalau ada orang salah kemudian bicara begitu, sudah tidak minta maaf, ya, kemudian tidak menyatakan suatu pernyataan, tidak mengulang, kok malah beralasan dengan takdir, ya, kasih sanksinya para jemaah, ya, sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Nah, disinilah kita memahami takdir. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kita untuk melakukan kebaikan. Karena Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan kami mudahkan. Nah, ini penting, ini para jamaah. Bisa dibuka dalam firman Allah. Al-Ankabut ayat 69. Surat Al-Ankabut 69. Surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa innallaha lama'al muhsinin. Ini kita lihat, ya, dan orang-orang yang berjihad itu bersungguh-sungguh, ya. Walladzina jahadu fina, di jalan kami, maka akan kami berikan jalan. Jahadul sini adalah bersungguh-sungguh, ya, di jalan kami. Jalan kami apa? Akidah benar, tauhid benar, ibadah benar, muamalah benar, akhlak benar. Sungguh-sungguh ingin jadi baik, kami berikan jalan itu, dimudahkan sama Allah Ta'ala. Wa innallaha la ma'al muhsinin. Allah bersama dengan orang-orang yang muhsin, orang-orang yang baik. Apa bersama di sini? Diberikan pertolongan para jamaah. Ini perlu menjadi perhatian kita, agar kita dalam mengarungi kehidupan ini memiliki pedoman dan petunjuk yang jelas. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sementara, dan masih ada waktu untuk tanya jawab, ya. Kalau 10 menit berarti masih ada 19 atau 20 menit. Silahkan, barangkali dari jemaah ada yang ditanyakan. Baik, alhamdulillah telah selesai pembahasan materi yang disampaikan Ustadz. Semoga dapat kita ambil pelajaran dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi amal jariah bagi Ustadz. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan kepada jamaah untuk bertanya. Dipersilakan untuk 2 orang bertanya terlebih dahulu. Ada yang ingin bertanya? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah dengan pembahasan tadi ada kaitannya dengan rahmat Allah Ustaz? Dengan apa Pak? Dengan rahmat Allah. Iya. Artinya ada satu hadis, engkau tidak akan masuk jannah kecuali dengan rahmat Allah. Betul. Nah, apalah substansi rahmat itu? Katanya kan Al-Quran itu rahmat. Wasifa'u wa huda wa rahmat. Betul. Ya, Ustaz. Nah, apakah substansi rahmat itu sebagai di satu sisi ilmu, di sisi itu juga kasih sayang Ustaz? Artinya Al-Quran itu substansinya kan ilmu dan peradaban, ya. Iya. Atau ibadah. Nah, wa ma khalaqnal insana illa liya'budun. Nah, apakah yang dimaksud dengan tadi takdir itu artinya kami berikan kamu pendengaran, penglihatan dan hati kecuali untuk berpikir. Artinya berpikir itu mulut dan rahmat itu ibarat makanan Ustaz. Apakah ini ada kaitannya sehingga sebab manusia itu tidak makan pasti lemah atau nggak bisa berjalan atau nggak bisa bergerak. Jadi dia bergerak kalau dia makan, artinya tanpa ayat atau Al-Quran itu hidup manusia tidak membangun peradaban dengan ilmu, rusaknya peradaban juga dengan ilmu. Artinya melaksanakan perintah dan larangan tidak mungkin bisa dilaksanakan. Ya, baik. Saya coba untuk merangkai apa yang beliau sampaikan, bahwa orang tidak bisa masuk surga kecuali dengan rahmat Allah, bukan amalnya. Itu betul. Nabi bersabda, lan yudkhilah, ya, lan yudkhilah
al-jannata ahadakum amaluhu. Faqalu ya Rasulullah wala anta, faqala wala ana illa an yataghammadani Allah bifadlin wa rahmah. Rawahul Bukhari. Tidak akan pernah bisa lan yudkhila al-jannata ahadakum amaluhu. Tidak akan bisa memasukkan seorang kalian ke surga amal perbuatannya. Para sahabat bertanya, termasuk engkau ya Rasul? Iya, aku juga tidak. Kecuali Allah memberikan rahmat dan keutamaan padaku. Dan di surat Az-Zukhruf Allah berfirman, surat Az-Zukhruf ayat berapa nanti coba kita cari, yaitu tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepadamu dengan sebab amalmu, ya. Tilkal jannatul lati uristumuha. Surat Az-Zukhruf. Ayat 72, Az-Zukhruf ayat 72. Ya. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian dengan amal perbuatan kalian. Ayat 72. Ya. Apakah bertentangan dengan hadis yang Bapak sampaikan tadi? Bahwa masuk surga dengan amalnya? Tidak. Kenapa? Di situ ada huruf bima, namanya ba sababiyah. Ba sababiyah. Apa sebab? Ini baru sebab. Itu sebab saja. Ya, sebab itu bahasa Arab. Apa as-sabab? Apa maknanya? Ma yatawassal bihi ila ghairih. Yang bisa menghantarkan kepada yang lain. Seperti kita menimba air sumur. Ya, kalau kita mau pakai timba harus turun ke sumur. Tapi kalau tidak perlu turun sumur, timba dikasih tali tambang. Nah, tali itu jadi sebab, namanya sebab karena dia yang menyambung timba ke dalam sumur. Bukan tali yang bisa ngambil air, tapi timbanya. Tapi kalau timba tidak ada tali tidak bisa. Nah, itu sebab, ya. Itu. Nah, sebab ini ada dua macam. Ada sebab syar'i, ada sebab kauni. Apa sebab syar'i? Sebab yang dijelaskan oleh syariat. Ya, seperti apa? Orang sakit dibacakan suratul Fatihah, diruqyah, ya, sembuh. Ini sebab syar'i. Bukan Al-Fatihah yang menyembuhkan, tapi Allah menyembuhkan. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit Allah yang menyembuhkan. Termasuk juga ya, sebab kauni, sebab yang dihasilkan dari pengalaman atau dari penelitian. Ya, seperti obat tertentu bisa menurunkan panas, panadol dan seterusnya. Tapi bukan panadolnya yang menyembuhkan, tapi Allah, dia sebagai sebab. Nah, di dalam kita beragama itu disuruh untuk melakukan sebab. Maka kita disuruh beramal. I'malu, beramallah, faqulun muyassarun lima khuliqalahu. Wa qul i'malu fasayrallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dalam surat Taubah Allah berfirman, katakanlah kalian berbuat, beramal, Allah akan melihat dan Rasulnya dan orang beriman melihat perbuatan dan amal kalian. Disuruh melakukan sebab. Nah, ini para jemaah. Nah, sehingga di sini ya, antara amal dan rahmat, amal sebagai sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita selalu melakukan sebab-sebab yang diperintahkan oleh syariat, sebab-sebab yang diperintahkan oleh sebab kauni, disebabkan pengalaman dan penelitian, seperti tadi, tidak, kita harus makan. Kalau enggak bisa lapar, sebab akibat. Dan itu bukan hanya diakui oleh syariah, tapi apa? Disuruh para jemaah, diperintahkan. Ya, seperti yang saya sampaikan hadis Nabi tadi. Nabi bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minal jannah wa maq'aduhu minan nar." Faqalu ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nad'ul amal? Faqala i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Tidaklah masing-masing kalian kecuali sudah ditetapkan tempatnya di surga dan neraka. Kita tidak tahu di surga atau di neraka. Kemudian para sahabat
mengatakan kalau begitu ya Rasul, kita tidak perlu beramal. Kita tinggalkan sebab amal, tinggalkan. Kita bersandar pada takdir, tidak. I'malu, beramallah, berbuatlah. Nah di sini umum para jemaah, ya, baik untuk urusan dunia maupun akhirat, kita disuruh berusaha. Oleh karena itu, ya, apakah ada orang tanpa usaha dalam pengertian, ya, oh ada orang kaya, oh ada ikut judi ya, tidak, itu usaha judinya, itu haram. Pasti ada sebab akibat. Itu. Sebab akibat pasti ada para jemaah. Hukum sebab akibat. Nah, sebab itu sesuatu yang memang menjadi perantara, penghantar kepada suatu yang lainnya. Seperti sedotan minum air, tali untuk menghantarkan ke timba, sedotan menghubungkan mulut kita dengan minuman, tali menghubungkan timba dengan air. Tapi bukan talinya yang bisa ambil air, termasuk obat. Ya, obat. Coba para jemaah, dengan dokter yang sama, dengan diagnosa yang sama, penyakit yang sama, resep obat yang sama, mungkin tidak yang satu sembuh, yang satu meninggal. Mungkin tidak para jemaah? Iya, mungkin. Ini, ya. Tapi kita disuruh untuk melakukan sebab. Likulli da'in dawa. Sebenarnya ada obatnya. Nah ini. Nah, oleh karena itu, kita harus istilahnya integral, komprehensif, menyeluruh, tidak terpisah-pisah, tidak parsial memahami persoalan takdir ini. Kalau parsial, bisa jatuh kepada pemahaman ekstrem kanan, ekstrem kiri. Ekstrem kanan namanya Jabriyah, ekstrem kiri namanya Qadariyah. Apa Jabriyah? Manusia itu seperti kapas yang dihempas oleh angin. Bukan seakan-akan, dia tidak punya pilihan. Ya, kalau Qadariyah adalah mengatakan apa? Semua manusia, Allah gak ikut campur. Ini. Sementara Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul alamin." Kamu tidak berkehendak kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu antara rahmat, ya, Quran sebagai rahmat, betul. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Quran sebagai obat dan rahmat bagi orang beriman. Nah, untuk rahmat adalah dibaca, dipahami, diamalkan, kalau perlu dihafal. Dengan 4 ini akan jadi rahmat. Ketika dibaca, ya sekarang kita sedang membaca tadi beberapa ayat Quran, dipahami sekali kita pelajari itu, nah kita amalkan nanti. Jadi rahmat. Ya. Dan dengan rahmat itulah Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Ya. Dengan demikian hubungan antara rahmat Allah, kehendak Allah, kemudian upaya kita, dan kehendak Allah dari upaya kita, ini yang sedang kita bahas pada kesempatan ini. Tidak sebagian-sebagian. Kalau sebagian-sebagian terjadi kesalahan, orang mencuri, ya ini takdir Allah Ta'ala. Kalau sebagian-sebagian, sudahlah. Ya, ini sampai ada anak juga zaman sekarang, agama itu penghambat, ya, dari kemajuan. Sampai ada fenomena semacam itu para jemaah. Anak-anak muda. Sehingga mereka tidak yakin dengan agama. Na'udzubillahi min dzalik. Ini. Karena apa? Karena semua melihat dengan mata, kasat mata semua. Maddiyah, yaitu apa? Kebendaan. Ya, kebendaan. Hanya melihat sebab akibat. Hanya itu. Kalau kaya harus kerja. Hanya semata itu. Ya, tidak melihat kepada al-musabbib. Sebab utamanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Nah, kalau hanya sekedar itu sebagian-sebagian, maka akan terjadi yaitu kesalahan-kesalahan yang sangat fatal. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Ada waktu? Baik, untuk selanjutnya para jamaah yang ingin bertanya dipersilakan. Ada? Ya. Ya. Apakah takdir bisa berubah? Tadi dalam surat Ar-Ra'd ayat 39, ya, mungkin bisa dicatat surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 39. Yamhullah ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Surat Ar-Ra'd ayat 39. Allah menghapus apa yang dia kehendaki dan menetapkan apa saja yang dikehendaki. Apa saja di sini
ulama beda pendapat apa saja itu terkait dengan hukum, terkait dengan syariat, terkait dengan yang lain ya. Kemudian oleh Al-Imam Asy-Syaukani dan dibenarkan oleh Syekh Masyhur Hasan Salman bahwa di situ apa saja itu umum, apa saja termasuk takdir umum karena tidak ada taksis, tidak ada yang mengkhususkan. Sehingga tidak boleh dikhususkan untuk tertentu ya. Nah, kemudian dalam boleh buka nanti kalau ada sini terjemahan Tafsirul Katsir ya, dipraktekkan oleh Umar bin Khattab. Beliau sahabat Nabi yang dijamin surga. Ya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga. Apa? Beliau doa ketika tawaf keliling Ka'bah dengan menangis, ya Allah, kalau Engkau takdirkan aku sebagai orang yang celaka, maka hapus, berubahlah menjadi bahagia. Dan Nabi bersabda, la yaruddul qadar illa du'a. Hadis sahih. Dan tidak mungkin Nabi main-main dengan sabda beliau. Apa kata beliau? Tidak bisa merubah dan menolak takdir kecuali doa. Kita banyak doa ya Allah. Seperti yang dilakukan Umar bin Khattab. Berarti pemahaman salafus soleh seperti Umar bin Khattab, sahabat, seperti itu memahami takdir. Ya. Nah, sehingga mari kita untuk berdoa kepada Allah SWT. Ya, terutama memang takdir tahunan itu diturunkan oleh Allah Ta'ala pada setiap malam Lailatul Qadar. Kemarin di Ramadan, takdir setahun kita sudah ditentukan. Ya, minta kepada Allah Ta'ala kebaikan-kebaikan. Ya, sehingga jawabannya apa Pak? Dengan ayat ini dan hadis tadi, ya, maka takdir bisa berubah dengan doa, ya, tentu kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab, ya. Baik, terima kasih Ustadz karena keterbatasan waktu dipersilakan untuk menutup kajian pagi ini. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pembahasan tadi menambahkan kepada kita pertama satu keimanan dan keyakinan tentang takdir. Yang kedua, pemahaman yang utuh, tidak parsial, tidak sebagian, ya. Untuk kemudian selanjutnya mudah-mudahan dengan keimanan dan pemahaman tentang takdir kita berhati-hati di dalam melangkah, ya. Kita melangkah dengan benar, memahami sebab akibat. Yang penyebab utamanya adalah Allah dan kita berbuat kebaikan, ya. Kemudian dengan kebaikan itu kita akui pertama mohon pertolongan pada Allah Ta'ala, kedua akui bahwa itu rahmat Allah. Bisa sholat, bisa haji, bisa puasa, rahmat Allah. Ya. Dengan begitu kita berharap menjadi amal yang diterima. Kurang lebih mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz. Sebelum kajian pagi ini kita akhiri, kami mengajak jamaah semua untuk menghadiri pengajian yang insya Allah akan diadakan pada yang pertama kajian Ahad ba'da subuh tanggal 5 Zulqaidah 1443 Hijriah atau 5 Juni 2022 Masehi. Penceramah akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Muyassir dengan tema Sirah Nabawiyah dan para sahabat. Yang kedua, kajian Selasa malam ba'da maghrib tanggal 7 Zulqaidah 1443 Hijriah atau 7 Juni 2022 Masehi. Penceramah akan disampaikan oleh Ustadz Abu Haura Asakir membahas kitab Al-Wajiz, ensiklopedia fikih Islam dalam Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah yang ditulis oleh Abdul Azim bin Badawi Khalafi. Yang ketiga, kajian Rabu malam ba'da maghrib tanggal 8 Zulqa'dah 1443 Hijriah atau 8 Juni 2022. Penceramah akan disampaikan oleh Ustadz Salafuddin Abu Said dengan tema belajar dan memahami Al-Quran dengan metode talqin. Yang keempat, kajian Jumat malam ba'da maghrib tanggal Zulqa'dah
1443 Hijriah atau 10 Juni 2022. Penceramah akan disampaikan oleh Ustadz Ilham Tabrani dengan tema membahas buku ensiklopedi Salat. Yang kelima, kajian Sabtu ba'da subuh tanggal 11 Zulqaidah 1443 Hijriah atau 11 Juni 2022. Penceramah akan disampaikan oleh Ustadz Buldan Sani dengan tema Mawaris. Dan yang keenam, kajian Ahad ba'da subuh tanggal 12 Zulqa'dah 1443 Hijriah atau 12 Juni 2022. Penceramah akan disampaikan oleh Ustadz Daud Rashid dengan tema Saqofah Islamiyah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.